billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wa hasara tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata al khairi bi tigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'alumihi wa bi'alumi masyayikhina fid dharain amin. A'dzarul jumu'ati wal jama'ati. Ini adalah sebuah pembahasan yang membahas mengenai udzur-udzur ya tidak menghadiri sholat Jumat ataupun sholat jamaah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kembali kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis karya Al-Habib Asy-Syafi'i yang mana kita dalam pertemuan kali ini melanjutkan pada pembahasan sebelumnya. Kita sudah masuk pada pembahasan seputar fikih salat jamaah dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan seputar udzur-udzur tidak menghadiri sholat Jumat ataupun sholat jamaah. Pada hakikatnya kita belum membahas mengenai sholat Jumat di sini karena pembahasan sholat Jumat akan dibahas kemudian. Maka pada hakikatnya ini pembahasan utamanya adalah berkaitan dengan sholat jamaah, uzur sholat jamaah. Hanya saja karena uzur yang berlaku sehingga seseorang itu tidak perlu hadir sholat jamaah, itu juga berlaku sama hukumnya sebagaimana sholat Jumat, maka dikedepankan sholat Jumat di sini. Ya hanya sebatas karena memiliki keserupaan atau kesamaan dalam uzur-uzur daripada sholat Jumat ataupun sholat jamaah ini. Adapun nanti pembahasan mengenai sholat Jumat akan dibahas kemudian setelah menyelesaikan pembahasan mengenai sholat jamaah ini. Seperti itu. Di sini yang dimaksud dengan uzur adalah ya sesuatu yang menyebabkan seseorang gugur kewajiban untuk ya menghadiri Jumat ataupun menghadiri sholat jamaah. Dan kemarin kita bahas bahwasanya sholat jamaah khususnya dalam pembahasan kita itu berlaku hukum fardu kifayah secara asal, kita bisa katakan seperti itu karena sholat fardu yang 5 selain daripada sholat Jumat itu hukum melaksanakan sholatnya dengan cara berjamaah adalah fardu kifayah. Nah tentunya artinya dalam hal ini setiap orang utamanya kemarin adalah laki-laki merdeka dan dalam keadaan mukim di suatu wilayah itu masing-masing punya kewajiban untuk mendirikan sholat jamaah, ya bukan hanya sebatas mendirikan tapi menjadikannya sebagai sebuah syiar di wilayah tersebut seperti itu ya. Nah dalam hal ini maka apa namanya sholat jamaah ini eh, tentu akan menjadi gugur ketika salah seorang daripada mereka itu telah melakukan hal tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan fardu kifayah. Nah, artinya kalau sekiranya secara asal belum dilakukan, semua orang punya potensi untuk apa namanya dikenai kewajiban itu. Nah, hanya saja ketika orang tersebut ya terdiri dalam suatu wilayah tersebut dia laki-laki merdeka dan mukim, tapi ya dalam hal ini punya uzur-uzur yang nanti akan kita bahas satu persatu ini, maka gugur kewajiban sholat jamaah bagi dia seperti itu. Artinya tidak bagi dia wajibnya tapi bagi selain dia ya laki-laki merdeka dan mukim lainnya seperti itu ya. Nah di sini sedikit tambahan yang juga disampaikan oleh Syekh Mustafa Abu Hamzah dalam Mu'nisul Jalis bahwa ketika seseorang itu ya tidak melakukan sholat jamaah ya karena ada uzur dia tetap bisa mendapatkan fadilah keutamaan sholat jamaah sekalipun dia tidak melakukannya secara berjamaah apabila terpenuhi 4 syarat. Ya, yang pertama adalah ketika dia sudah dalam hatinya ada maksud untuk melaksanakan sholat jamaah, hanya saja karena sebab uzur dia tidak bisa melakukan sholat tersebut. Kemudian yang kedua adalah dia sudah terbiasa melakukan sholat jamaah ini ya sebelum adanya uzur ini. Hanya karena memang kebetulan ada uzur, nah saat itu dia tidak bisa melaksanakan sholat jamaah sebagaimana kebiasaannya. Kemudian yang ketiga adalah uzur tersebut bukan berasal dari dirinya. Artinya ada faktor-faktor eksternal ya yang membuat dia tidak bisa atau memiliki uzur dalam melaksanakan sholat jamaah ini. Dan yang keempat adalah tidak memungkinkan bagi dirinya
untuk melakukan sholat jamaah di rumah dengan orang-orang yang mungkin bisa berjamaah dengan dia. Artinya dia mau tidak mau memang harus sholat sendirian seperti itu. Nah, makanya ini sempat dulu viral ya ketika apa namanya musim COVID ya tahun-tahun 2020-an seperti itu. Ya, banyak yang protes tiba-tiba, wah, kenapa pemerintah melarang kita untuk sholat berjamaah di masjid atau musola? Padahal kan harusnya dalam kondisi seperti ini kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya yang menyampaikan kalimat seperti itu justru adalah orang-orang yang jarang sholat ke masjid. Ya, sekalinya dilarang mereka langsung teriak-teriak, kenapa dilarang di masjid? Gitu ya. Padahal ini sudah apa namanya sesuatu yang bukan lagi baru ada sekarang. Artinya dalam hal ini dari sejak zaman Rasulullah SAW itu banyak kondisi-kondisi di mana seseorang itu nggak bisa melakukan sholat jamaah karena ada udzur. Nah, sehingga kemudian ya beberapa kali Rasulullah menyampaikan bahwasanya orang yang biasa melakukan sholat jamaah rutin dia melaksanakan sholat jamaah, ya. Lalu suatu ketika ada hal, ya dalam hal ini entah itu sakit atau ada hal lainnya yang nanti juga mungkin akan kita bahas satu persatu, ya tiba-tiba dia dapati hal itu dan itu bukan keinginan dia dan dia terpaksa tidak bisa untuk melaksanakan sholat jamaah sebagaimana kebiasaannya. Nah, maka Rasulullah katakan dia akan mendapatkan pahala ya sebagaimana orang yang melaksanakan sholat jamaah pada umumnya. Artinya dia meskipun tidak melaksanakan sholat secara jamaah karena uzur tersebut, dia tetap akan mendapatkan keutamaan fadilah daripada sholat jamaah tersebut seperti itu. Ya, jadi orang itu geliat keagamaannya mungkin tinggi ya, tapi sayangnya tidak didasari dengan ilmu sehingga kemudian pada akhirnya ya bukan justru memperbaiki atau mengembangkan agama, tapi justru malah menjadi merusak agama seperti itu. Maka bagus kita memiliki ghirah untuk beragama, tapi juga harus diiringi dengan yang namanya ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu agama. Sehingga ghirah kita itu diiringi atau selaras dengan aturan daripada syariat Islam seperti itu. Kemudian di sini sebelum kita masuk ke dalam uzur-uzur Jumat ataupun jamaah ini, ya perlu kita sampaikan juga bahwa secara umum uzur-uzur ini dapat kita bagi kepada dua. Ya, yang pertama adalah uzrun amun namanya, ya. Ada juga uzrun khas. Maksudnya uzrun khas apa? Uzur ini hanya berlaku untuk sebagian orang tapi tidak berlaku untuk yang lainnya. Jadi ada uzur-uzur tertentu yang hanya berlaku untuk sebagian orang. Ada lagi uzrun am, ya, uzur yang berlaku untuk semua orang. Artinya semuanya akan terkena uzur saat itu. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai uzur yang khas dulu, yang hanya berlaku untuk sebagian orang saja. Disebutkan di sini, azarul jumu'ati wal jamaati kathiratun. Ya, uzur-uzur Jumat dan jamaah itu banyak sekali, kata beliau. Nah, biasanya bahasa semacam ini, kalau beliau katakan ada banyak, minha diantaranya, artinya yang beliau sebutkan ini hanya beberapa di antara. Di luar daripada ini masih banyak lagi uzur-uzur Jumat maupun jamaah seperti itu ya. Nah, hanya mungkin di sini beliau tidak membagi ya antara uzur khusus dengan uzur umum. Nah, kita masuk dulu ke dalam pembahasan uzur khusus di mana ini urutannya dibahas mengenai uzur khusus dulu. Nanti di akhir akan ada satu yang merupakan uzur umum ya. Uzur khusus yang pertama adalah al-marad. Ketika seseorang itu mengalami kondisi sakit. Tentu sakit di sini bukan hanya sekedar pilek atau sakit-sakit biasa ya, tapi memang al-maradus syadid ya, sakit parah. Nah, sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk mungkin menghadiri sholat jamaah seperti itu ya. Dan ini insya Allah kita sudah memahami. Jadi bukan berarti orang sakit sakit ringan terus gugur atau mendapatkan uzur tidak melaksanakan sholat jamaah. Jawabannya tidak ya, dia tetap apa namanya dalam hal ini sebagai orang yang memiliki fardu kifayah untuk melakukan sholat jamaah seperti itu ya. Adapun uzur ini maksudnya adalah al-maradus syadid, orang yang sakit parah ya. Kira-kira kalau seandainya dia memaksakan diri akan ada timbul mudarat dalam dirinya ya ketika melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah wal khaufu 'alal maksum. Ini juga uzur khusus yang kedua ya ketika dia memiliki kekhawatiran terhadap sesuatu yang maksum. Nah, maksudnya apa? Dia khawatir akan keselamatan dirinya atau akan keselamatan anggota tubuhnya ya atau akan keselamatan apa namanya hartanya atau kehormatannya seperti itu. Jadi misalkan seperti ini. Kalau sekiranya kita tinggal di wilayah yang mungkin terlalu pedalam ya, pedalaman atau pelosok seperti itu. Nah, antara kita dan masjid itu ada tempat atau apa namanya istilahnya ya, mungkin ya tempat orang-orang jahat berkumpul. Sehingga kalau kita berangkat ke masjid, dikhawatirkan kita akan dibunuh di sana, mungkin seperti itu. Nah, sehingga kemudian kita kan nggak bisa berangkat ke masjid karena ada uzur. Kita khawatir akan sesuatu yang maksum. Nah, diri kita ini kan maksum ya, ya atau mungkin kita akan di apa namanya dibegal di sana, akan dijamret di sana seperti itu ya.
Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu membuat seseorang menjadi memiliki uzur tidak menghadiri sholat jamaah seperti itu. Kemudian berikutnya yang merupakan uzur Jum'ah dan jamaah yang merupakan uzur khusus adalah wasyiddatul harri wasyiddatul bardi. Ya, kondisi sangat panas ataupun cuaca sangat dingin seperti itu. Nah, ini kalau kita katakan sebagai unsur khusus apabila berlaku bagi sebagian orang yang mungkin daya tahan tubuhnya tidak senormal orang pada umumnya. Jadi maksudnya apa? Ada orang itu yang mungkin terkena dingin, ya, terkena dingin dia langsung menderita tubuhnya atau sakit dia. Sementara kalau orang lain itu mungkin biasa saja secara normal. Jadi mungkin secara tubuhnya, secara dirinya dia memiliki apa namanya penyakit mungkin atau ada kelainan mungkin tertentu yang kalau dia terkena cuaca panas atau cuaca dingin sedikit sekalipun mungkin bagi orang lain itu normal tapi bagi dirinya akan mengalami mudarat. Nah, dengan konteks pemahaman seperti itu, maka syiddatul hari wa syiddatul bardi masuk ke dalam udzur khas seperti itu ya, termasuk dalam uzur khas. Nah, tapi kalau memang cuacanya sangat 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 panas ya, jadi memang sangat panas dan berlaku untuk semua orang atau sangat sangat dingin dan berlaku untuk semua orang juga, maka itu tidak lagi menjadi uzur khas tapi tentu berubah menjadi uzurun am ya, berlaku untuk semua orang seperti itu. Kemudian berikutnya wa tamridu man la muta'ahhida lahu ya. Kondisi yang menyebabkan seorang memiliki uzur tidak menghadiri Jumat atau jamaah adalah ketika dia merawat seseorang yang tidak memiliki perawat. Artinya apa? Kalau sekiranya ada orang yang dalam kondisi sakit, ya tidak ada yang mengurusi orang tersebut. Dalam hal ini menyediakan makan, menyediakan minum, atau standby untuk jaga-jaga kebutuhan dia. Lalu kemudian dia dalam hal ini turun tangan untuk merawat orang tersebut, ya turun tangan untuk merawat orang tersebut. Baik orang yang sakit tersebut adalah merupakan kerabatnya atau mungkin bukan kerabat sama sekali, ya. Apakah orang yang dirawat merasa butuh kepada perawat ataupun tidak. Nah, kondisi seperti itu membuat seseorang itu menjadi punya uzur. Artinya, kalaupun dia disibukkan ya dengan merawat seseorang yang dalam kondisi sakit tadi, secara otomatis maka dia memiliki uzur tidak perlu menghadiri Jumat maupun jamaah seperti itu. Ya, kemudian wa kaunuhu nisu atau nasu bihi. Ya, kondisi orang yang sakit, nah ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Kalau di dalam Mu'isul Jalis ini dibedakan di dalam nomor yang berbeda seperti itu ya. Jadi kondisi orang yang sakit, ya, jadi dalam hal ini apa namanya senang ya, Yaknas itu kan senang atau bahagia atau butuh kepada perawat seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini kalau sekiranya ada seseorang yang butuh ya, ada orang yang butuh untuk dirawat ya, dan dia senang ketika yang merawat adalah orang tertentu, maka orang tersebut ya gugur jamaah dan Jumatnya karena memiliki uzur seperti itu. Karena mungkin ada sebagian orang yang misalkan dia perempuan seorang istri, dia hanya mau dirawat oleh suaminya. Jadi dia hanya merasa senang kalau atau ya nasbihi ya, yang merawat adalah suaminya saja seperti itu. Maka ketika itu gugur kewajiban Jumat dan jamaah bagi suaminya ya. Dalam hal ini maka dia tidak masuk dalam kriteria orang yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat maupun sholat jamaah gitu ya. Kemudian berikutnya wa isyraful qaribi alal mauti ya, menghadiri atau dalam hal ini memuliakan hadir ketika ada kerabat yang dalam kondisi al maut ya, sakaratul maut. Jadi misalkan ada keluarga kita yang ya ini karena ini kerabat konsepnya isyraful qarib ya, jadi ada kerabat yang mungkin menjelang ajalnya sakaratul maut maka dianjurkan untuk hadir di sana, dan kalau bertepatan dengan Jumat ataupun jamaah maka orang tersebut yang hadir karena kerabatnya yang akan meninggal dunia itu dianggap memiliki uzur seperti itu ya, dianggap memiliki uzur semacam itu. Nah, kemudian ada lagi di antara uzur-uzur khas. Jadi yang kita bahas tadi ini rata-rata adalah uzur khas ya, kecuali tadi ada uzur am satu kalau konteksnya bisa jadi am ya, sangat panas atau sangat dingin. Ada lagi yang bisa berupa uzur khas seperti misalkan kondisi sangat lapar atau kondisi sangat haus ya, sementara makanan sudah disiapkan gitu ya, dan bahkan dalam beberapa riwayat ya disampaikan dijelaskan dalam beberapa kitab juga kalau sekiranya sudah dihidangkan makanan lalu kemudian masuk waktu sholat ya, yang dikejar adalah makan dulu gitu ya, nah, baru kemudian sholat seperti itu. Lebih baik ketika makan teringat sholat ketimbang ketika sholat teringat makan seperti itu. Tapi itu hanya dalam masalah afdoliyah saja. Dalam hal ini kalaupun mengejar yang lain daripada yang diutamakan itu pun tidak menjadi suatu permasalahan.
Nah, kemudian yang terakhir di sini yang disampaikan oleh apa namanya Al-Habib Asy-Syatiri, ya, uzur yang terakhir ini adalah uzur yang berlaku umum, ya, uzur yang berlaku umum. Apa itu? Al-matar, ya, ketika kondisi hujan, tentu hujannya bukan gerimis biasa, tapi memang hujan lebat, ya, atau hujan yang ya gerimis, tapi dalam kondisi terus-menerus ya mungkin ya masih masuk dalam uzur, tapi ini dalam konteks yang lebih apa namanya yang lebih spesifik, in balla saubah, yang sekiranya hujan tersebut dapat menyebabkan pakaian menjadi basah, menjadi basah kuyup, artinya kita berangkat ke masjid atau ke musola, ya, ya kita berangkat sampai di masjid musola bajunya basah, ya, ya gimana kita mau sholat dengan keadaan basah-basah seperti itu kan? Nah, logikanya seperti itu. Jadi kalau sekiranya hujannya dapat membuat tubuh kita basah, ya otomatis itu hujan yang menjadi uzur seperti itu. Tapi tentu tidak cukup hanya dengan membuat basah. Artinya kalau misalkan kita logikakan, wah ini kalau saya pergi ke masjid, nanti baju saya basah, jadi saya nggak ke masjid misalkan seperti itu. Sementara dia punya payung atau dia punya sesuatu yang dapat mencegah basah bajunya kalau dia berangkat ke masjid. Nah, maka dalam hal ini perlu ditambahkan dan ditambahkan pula oleh Al-Qadhi Syatiri, walam yajid kinan, dan dia tidak memiliki sesuatu yang sekiranya dapat menahan ya hujan tersebut dari dirinya. Artinya kalau dia punya payung maka otomatis tidak masuk dalam uzur seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dia dalam kondisi hujan yang dapat membasahi bajunya dan dia tidak memiliki sesuatu pun yang dapat mencegah atau melindungi dirinya dari hujan tersebut, nah sehingga sudah pasti dia akan basah kuyup ketika sampai di tempat sholat berjamaah, maka itulah baru dianggap sebagai uzur seperti itu ya. Karena kalau berlaku bagi satu orang yang hujan seperti ini, maka otomatis satu wilayah tersebut terkena hujan gitu ya. Dan ini bisa juga nanti bisa dianggap sebagai apa namanya uzur khas ya kalau hanya berlaku bagi satu orang. Jadi misalkan 90% penduduk semuanya punya payung, tapi 10% nggak punya, maka uzurnya menjadi uzur khas untuk orang-orang tertentu saja seperti itu. Ya, tadi kita sampaikan juga yang hujan ini yang dimasukkan adalah hujan ya yang dapat membasahi pakaian. Tapi kalau hujan-hujan rintik-rintik kecil yang mungkin ya basah-basah sedikit lah, tapi nggak terlalu basah sekali, ya maka itu tidak dianggap sebagai suatu uzur seperti itu ya, tidak dianggap sebagai suatu uzur. Dan berarti juga ini sebagaimana konteks yang tadi sempat kita singgung ya, termasuk dalam uzur umum juga adalah ketika mungkin terjadi wabah ya atau terjadi bencana alam ya sehingga kemudian ya semua orang tidak bisa untuk melaksanakan sholat berjamaah atau sholat Jumat saat itu. Nah, maka kemudian ya itu dianggap sebagai uzur yang tidak perlu merasa apa namanya kok giliran begini nggak boleh sholat jamaah, nggak boleh sholat Jumat gitu ya. Nah, itu bagi orang yang tidak paham. Karena kalau mereka biasa sholat Jumat dan saat itu ada kondisi bencana ataupun wabah sehingga tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berangkat ke masjid, nah mereka bisa dapat pahala ya, bisa dapat pahala daripada sholat mereka atau fadilah sholat jamaah sekalipun tidak melakukan secara berjamaah karena ada uzur tadi seperti itu. Nah biasanya orang yang protes itu adalah orang yang jarang sholat ke masjid, tiba-tiba pengen ke masjid, sekalinya pengen ke masjid dilarang ke masjid, jadi sehingga dia berontak ya, muncul nafsu berontaknya seperti itu. Wallahu a'lam, demikian kita cukupkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.